Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 2310 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yoel pasal 3 ayat 13 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat apa yang akan terjadi di hari Tuhan. Amin. Saudara, yang akan terjadi, yang pertama akan ada penuaian besar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah. Oh haleluya. Saya percaya kita hidup di akhir-akhir zaman. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 10 ayat 2, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dan saya mau bilang, kita hidup di akhir zaman ini. Kita hidup dalam masa-masa penuaian jiwa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mengabaikan, jangan sampai kita tidak mengerjakan apa yang sudah menjadi perintah Tuhan kepada kita untuk pergi beritakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin gencar memberitakan kabar baik ini, saudara. Karena ada banyak sekali tuaian di luar sana yang harus kita tuai. Saudara, kalau di dalam gereja saudara penuainya sedikit, minta kepada si punya tuayan itu supaya si empunya tuayan itu mengirimkan kepada saudara, kepada gereja saudara, para penuai. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siap atau tidak siap, kita sudah ada di penghujung waktu itu. Kita harus memenangkan jiwa bagi Kristus. Kita semakin gencar memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di luar sana yang belum mengenal Tuhan, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah tugas kita. Jangan sampai kita hamba Tuhan, kita orang percaya yang sudah diselamatkan, tetapi kita tidak memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hari nanti orang-orang yang menjadi komunitas kita, keluarga kita, teman sahabat kita, mereka akan mengecam kita,
Mereka akan mengatakan kita ini orang jahat. Kenapa? Karena kita hidup bersama-sama dengan mereka, tapi tidak pernah kita memberitakan Injil keselamatan kepada mereka. Betapa egoisnya kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita beritakan. Istilahnya mereka mau menerima atau mereka mau menolak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tugas kita kita memberitakan saja. Amin. Bapak Ibu Saudara, penuaian jiwa di luar sana itu banyak. Sayang sekali saudara, gereja antar gereja saling rebut jemaat. Sehingga terjadi cuma pindah-pindah saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di luar sana banyak sekali tuaian yang harus kita tuai. Mari kita tuai. Mereka orang-orang yang haus, orang-orang yang lapar akan firman Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Karena pemberitaan kita akhirnya mereka mengenal Yesus. Mereka percaya mereka diselamatkan. Amin. Dan saya percaya nama saudara tercatat di surga. Karena saudara memberitakan kabar baik. Lalu ada orang bertobat. Namamu terdaftar di surga. Amin. Kalau nama kita sudah terdaftar di surga, itu berarti tempat kita di sana. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang akan terjadi menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Akan ada penuaian besar. Oh haleluya. Oleh karena itu saudara, siapkan dirimu. Siapkan gerejamu untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Haleluya. Yang kedua, sudah perhatikan ayat 14. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam terjemahan yang lain, lembah penentuan ini diartikan lembah penghakiman. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Kita hidup hanya sekali. Setelah itu kita akan dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di dalam Roma 8 ayat 1 berkata begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betul semua orang akan dihakimi. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang hidup sesuai dengan kebenaran firman, mereka tidak turut dihukum. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara hanya menjadi orang Kristen yang setengah-setengah, saudara akan dihukum, saudara. Tapi kalau saudara hidup dalam kebenaran, saudara percaya sungguh-sungguh, hidupmu benar, saudara tidak turut dihukum. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara dan saya, kita semua akan diperhadapkan dalam penghakiman itu. Kita akan dihakimi kalau kita melakukan hal-hal yang melenceng dari kebenaran firman. Makanya saudara, di akhir zaman ini, mari kita mau hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita mau melakukan kebenaran. Biarlah itu menjadi gaya hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita akhirnya ditolak. Sama seperti dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23, itu kan mengerikan. Orang yang sudah melayani, orang yang sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tapi ditolak oleh Tuhan. Kenapa mereka ditolak? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau orang percaya kerjakan.
Mereka hanya melakukan ya semau gue. Mana yang menjadi keinginan mereka, ya itu yang mereka kerjakan. Saya mau bilang saudara, apa yang menjadi keinginan kita, belum tentu itu kehendak Tuhan. Saudara, mari kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biasanya, kehendak Tuhan itu kadang-kala bertentangan dengan hati kita. Betul? Tuhan mau kita memberitakan Injil, tapi hati kita, daging kita takut, saudara. Tidak mau, dan lain sebagainya. Tuhan mau kita melakukan kehendak Bapa. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, maka kita akan diadili. Itu yang menjadi ukurannya, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, akan terjadi peristiwa besar di hari Tuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 16. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan ini mengatakan Tuhan mengaum seperti auman singa yang menakutkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang akan terjadi. Bagi orang-orang yang hidupnya tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya sudah Kristen tapi masih hidup tidak benar, ketika datang hari Tuhan itu mereka ketakutan. Mereka sama seperti berhadapan dengan singa yang hendak memangsa mereka sehingga mereka menjadi takut. Tapi bagi kita orang benar, bagi kita orang percaya, di hari Tuhan itu, di hari di mana semua orang ketakutan, semua orang bersembunyi, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi, saudara, karena hari Tuhan akan melanda seluruh dunia. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang tidak benar, hari Tuhan itu menakutkan. Tapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, justru hari Tuhan itu yang kita nanti-nantikan. Yang terus kita harapkan segera datang. Betul? Nah, saudara, apa yang terjadi dengan orang percaya di hari Tuhan itu? Saudara lihat ayat 16 ini. Dan langit dan bumi bergoncang, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Tuhan yang mengerikan, hari Tuhan yang sangat menakutkan. Tapi bagi kita orang percaya, hari Tuhan itu kita dilindungi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Tuhan itu tadi saya katakan, bukanlah satu ketakutan bagi kita orang percaya. Justru itu yang kita tunggu. Justru itu yang kita nanti-nantikan selama ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara takut menanti kedatangan Tuhan, itu menandakan saudara masih hidup dalam ketidakbenaran. Kalau saudara hidup benar, pasti ini yang saudara rindukan. Tuhan segera datang. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Sebelum hari Tuhan itu terjadi, akan ada penuaian besar. Amin. Dan ketika hari Tuhan itu sudah terjadi, semua orang akan diadili. Yang ketiga kita belajar, saudara, akan terjadi peristiwa besar di hari Tuhan itu. Tapi tenang, orang-orang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka luput dalam malapetaka besar di hari Tuhan itu. Mereka diselamatkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal.
Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Terkhusus untuk orang tua terkasih kami, Opa, Papa kami tercinta, Papa Adolf, Claudia Mauntu yang berulang tahun hari ini, yang ke-84 tahun. Tuhan Yesus memberkati, memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Terus menyertai orang tua terkasih kami, Opa, Papa kami tercinta. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan terus memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau didoakan, sudah bisa WA di nomor WA 085338176267. Saya bersama dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara, karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Dan dalam kesempatan ini, saya bersama dengan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Opa Papa kami tercinta, Papa Adolf Mauntu yang berulang tahun hari ini 84 tahun. Panjang umur, sehat selalu, semakin diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.